Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini saya akan membahas mengenai fluid properties atau sifat-sifat fluida, terutama yang ada di industri minyak dan gas bumi. Di dalam pembahasan pada kali ini, tentu kita akan membahas mengenai apa itu hidrokarbon, non-hidrokarbon, sifat-sifat gas, kemudian hukum-hukum gas, serta tidak lupa sifat fisik dari minyak bumi. Adapun di dalam minyak bumi terdapat dua fluida ya. Yang pertama adalah hidrokarbon dan juga non hidrokarbon. Hidrokarbon sendiri merupakan senyawa yang terdiri atas gabungan unsur hidrogen dan karbon. Hidrogen dalam bentuk gas dan karbon dalam bentuk padatan. Namun kalau kita lihat minyak bumi sendiri merupakan sebuah fluida cair yang pada tekanan dan temperatur tertentu akan terbentuk gas. Nah, tidak hanya hidrokarbon, ada unsur non hidrokarbon di dalamnya, yaitu berupa gas dan merupakan impurities ya, dan merupakan impurities. Adapun impurities yang lain ya, diantaranya adalah CO2, H2S, ya, air, merkuri, dan juga lainnya. Nah, di dalam unsur hidrokarbon kita sering mendengar yang namanya PONA ya, parafinik, olefin, napta, dan aromatik. Pada prinsipnya di dalam parafinik, olefin, napta, aromatik kita sering dengar minyak pada kondisi minyak berat, minyak sedang, atau minyak ringan. Di dalam minyak berat, minyak sedang, atau minyak ringan, tentu semuanya mengandung parafin, olefin, napta, maupun aromat. Nah, mana yang paling besar itu sering menjadi persamaannya ya. Kita sering mendengar namanya minyak parafin ya, minyak aromat gitu ya. Itu karena memang kandungan terbesarnya adalah parafinik, kandungan terbesarnya adalah aromatik. Nah, parafin sendiri itu merupakan hidrokarbon jenuh ya, dengan rumus kimia yang sering kita dengar CnH2n+2, dengan sifatnya yang stabil dan tidak mudah bereaksi dengan senyawa lain. Nah, ini kita lihat ya, rantainya rantai lurus ya, seperti etana ya, C2H6. Sedangkan olefin merupakan hidrokarbon tak jenuh ya. Rumus kimianya kita sering mendengar CnH2n. Sifatnya tidak stabil dan jumlahnya sedikit. Nah, biasanya berakhiran dengan ena ya, kita lihat sering namanya etena ya, propena, butena, dan lain-lain. Sedangkan napta merupakan hidrokarbon yang jenuh ya, seperti parafin jenuh, kemudian membentuk cincin ya, bentuk cincin, biasanya adalah CnH2n rumusnya, kemudian terdiri dari 5 atau 6 atom karbon ya. Kita sering mendengar namanya bisa sikloheksana C6H12. Kita lihat ikatannya, terlihat ikatan jenuh. Kemudian aromatik itu merupakan hidrokarbon tak jenuh, di mana membentuk cincin benzen ya, terdapat ikatan rangkap ya, sering kita dengar bisa dengan benzen, toluen, silen. Aromatik ini kalau dalam industri biasa digunakan di dalam industri petrokimia ya. Nah, sedangkan untuk non hidrokarbon sendiri itu merupakan bentuknya adalah bentuk
gas ya. Kita dengar biasanya punya nitrogen, gas nitrogen, gas karbon dioksida, gas merkuri, hidrogen sulfida, maupun air dalam bentuk uap, dan juga air biasa dalam bentuk minyak bumi. Nah, namun dalam gas bumi bentuknya adalah uap air ya. Nah, kalau kita beralih ke gas alam, kalau tadi minyak bumi, di gas alam sendiri komposisinya sama, ada hidrokarbon, ada non hidrokarbon. Hidrokarbon sendiri adalah rata-rata C1 sampai C6, metana, etana, propana, butana, pentana, dan heksan ya. Nah, sedangkan dalam non hidrokarbon ada CO2, ada H2S ya, ada merkuri, ada N2, maupun ada uap air ya, non hidrokarbon. Nah, untuk komposisi minyak bumi kita lihat sendiri, ternyata memang parafin, napta, aromatik ataupun aspaltena itu semua ada, di mana tuh 30%, 15 sampai 60%, sedangkan napta itu 49% ya, direntang dari 30 sampai 60%, aromatik dari 3 sampai 30%, dan juga sisa-sisa. Sedangkan kalau kita beralih ke gas, ada beberapa hukum gas yang harus kita pegang. Kalau fluida minyak dan gas bumi, ada minyak, ada gas. Sedangkan kalau untuk sumur-sumur gas ya, fluida gas itu untuk kita lihat adalah gas itu adalah kompresibel, bisa dikompres. Maka berlaku hukum-hukum gas, di mana ada hukum dari Avogadro, Boyle, Dalton, Gay-Lussac. Kemudian ada gas ideal. Nah, kita biasa dengar gas ideal. Bagaimana dengan gas Boyle? Di dalam rumus menghitung gas atau dalam kondisi gas, apabila suhu gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan suhunya, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Ya, di mana PV sama dengan konstan, T-nya konstan, sehingga P1 V1 sama dengan P2 V2, seperti hukum Boyle. Sedangkan kalau hukum Charles, apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan temperaturnya ya, tekanan konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi volume. Sedangkan hukum Avogadro menyatakan bahwa molekul yang sama banyak terdapat dalam gas-gas berlainan yang volumenya sama jika tekanan dan suhunya sama. Artinya apa? P dan T konstan itu setara dengan volume sama dengan molnya atau N-nya. Untuk hukum Gay-Lussac dan Amontons, kita tahu bahwa tekanan suatu gas dengan massa tertentu berbanding lurus dengan temperatur mutlak bila volumenya tetap. Artinya adalah P semakin tinggi, maka T juga semakin tinggi ketika volumenya tetap. Nah, sedangkan kalau hukum Dalton menyatakan bahwa tekanan total dalam suatu campuran gas adalah jumlah tekanan parsial anggota-anggota campuran. Artinya apa? Kalau dalam sebuah gas alam terdiri atas metana, CO2, H2S, dan N2, maka tekanan total gas alam itu penjumlahan dari tekanan metan, tekanan H2S, tekanan CO2, dan tekanan N2. Itu hukum Dalton. Sedangkan kalau kita tahu persamaan ideal itu menetapkan bahwa PV sama dengan nRT, di mana R adalah ketetapan. Nah, ini semua merupakan kombinasi ya, kombinasi dari semua hukum yang ada. Ya, di mana ketika P dan T berbanding lurus, P dan V berbanding terbalik. P sebanding dengan jumlah mol. Semakin banyak mol maka semakin banyak tekanan. Nah, itu kalau di dalam gas ideal.
ideal. Nah, ada beberapa sifatnya, sifat-sifat dari minyak bumi, ya, dimana sifat itu diukur tentu ada kebutuhannya, ya. Contoh adalah pour point. Pour point itu dilakukan untuk mengetahui suhu terendah minyak yang masih bisa mengalir. Bayangkan ya, suhu terendah minyak yang masih bisa mengalir. Nah, pengujiannya ya minyaknya kemudian masukkan dalam tabung, didinginkan perlahan-lahan sehingga minyak berhenti mengalir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa temperatur yang masih bisa digunakan untuk mengalirkan minyak dalam pipa. Nah, sehingga perlu tidak ada pemanasan di dalam mengalirkan pipa. Sedangkan kalau kita lihat temperatur kritis dan tekanan kritis, ya, temperatur kritis itu apa? Temperatur kritis adalah temperatur di mana gas tidak dapat dicairkan lagi. Ya. Kita pernah bayangkan namanya pencairan gas, namanya liquid. Kalau kita dengar LPG, liquefied petroleum gas, ya. Nah, sedangkan tekanan kritis adalah tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritisnya. Nah, kita lihat tekanan kritis metana pada tekanan 667 psi. Nah, berarti untuk mencairkan metana pada temperatur kritisnya ini, yang kita lihat di atas ya, maka dibutuhkan tekanan sampai 667 psa. Nah, itu kritis dan tekanan kritis. Sedangkan faktor kompresibilitas sendiri merupakan deviasi campuran yang ada di gas alam dengan gas ideal. Artinya apa? Artinya kalau ada gas campuran, ya, tentu kita tidak gunakan gas ideal. Ya. Maka faktor compressibility ini digunakan dalam notasi Z, yaitu volume aktual dibandingkan dengan tekanan tertentu terhadap volume bila gas itu bersifat ideal. Nah, maka rumusnya menjadi PV sama dengan ZnRT. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk mengetahui berapa tekanan gas yang keluar dari kompresor. Nah, faktor compressibility bisa dilihat nih dari grafik ini, ya, pseudo reduced pressure, di mana PC tekanan kritis, TC suhu kritis, kemudian PR tekanan reduksi, dan TR adalah suhu reduksi. Nah, nanti akan ketemu nilai Z-nya. Yang berikutnya adalah berat molekul atau BM. Tentu waktu SMA kita pernah belajar ini, ya, di mana BM adalah merupakan jumlah massa setiap molekul zat. Nah, sering disebut juga sebagai molekul relatif MR. Contoh ini ya, BM metan ini ya, ketemu BM metan berapa? 16. Oke. Lalu ada satu sifat lagi yang biasa kita hitung, yaitu densitas atau specific gravity. Densitas sendiri rumusnya adalah massa dari satuan volume atau massa per V, M per V. Sedangkan SG sendiri merupakan perbandingan density minyak terhadap density air, ya, sehingga SG itu tidak punya satuan. Nah, kalau di dunia minyak itu sering kita alih ke dalam API gravity. Rumusnya adalah 141,5 dibagi SG dikurangi 131,5. Tujuannya apa? Agar kita tahu densitas. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui minyak ini dalam kategori apa. Kategori heavy crude, minyak berat, kategori medium crude, atau kategori minyak ringan, liquid light crude, ya. Nah, tentu ini konotasinya yaitu sama dengan minyak ini banyak mengandung apa? Parafin, olefin, nafta atau aromat. Semakin berat maka makin banyak kandungan parafiniknya, biasanya begitu. Makin ringan makin banyak mengandung aromatiknya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau dihasilkan menjadi produk minyak bumi, maka dia akan menghasilkan yang bawah ataupun menghasilkan yang aromatik yang di atas. Nah, kalau gas sendiri
Rumusnya tentu adalah PV sama dengan ZnRT ya. Nah, tergantung gasnya apa. Maka untuk menghitung SG itu merupakan perbandingan dari berat jenis gas dibanding dengan udara. Nah, kalau kita lihat komposisi udara ya N2 sama dengan O2. Maka rumus singkatnya adalah SG sama dengan berat molekul gas BM, bisa dihitung ya. Berat molekul gas dibagi 29. 29 adalah berat molekul dari udara. Kemudian ada lagi namanya bubble point. Bubble point adalah titik di mana gelembung uap pertama kali terbentuk di dalam cairan pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, kita lihat ini diagram pressure dan temperatur, diagram fase ya, kita lihat. Nah, sedangkan dew point titik di mana tetesan cairan pertama kali terbentuk dari dalam uap atau gas yang didinginkan pada suhu dan tekanan tertentu. Contoh dari bubble point ya, pada saat minyak mengalir dari reservoir menuju ke permukaan, dia terbentuk gas pertama kali. Nah, kemudian diagram fasa ya, kita lihat nih diagram fasa ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari diagram fasa. Nah, biasanya kita menggunakan dew point yaitu untuk mengukur dew point tester ya, alatnya berupa dew point. Untuk apa sih ini? Untuk mengetahui apakah gas yang mengalir dari reservoir menuju ke permukaan terbentuk hidrat. Nah, itu dew point namanya. Kemudian tekanan uap. Tekanan uap merupakan besarnya tekanan yang dihasilkan oleh suatu zat dalam keadaan setimbang. Tekanan dalam keadaan setimbang. Nah, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan rate vapor pressure atau RVP. Contohnya nih ya, contohnya adalah ketika kita menyimpan minyak dalam tangki atau pipa yang tertutup pada kondisi setimbang, pressure dan temperatur tertentu, maka akan muncul uap di atas permukaan minyak. Nah, itu yang diukur berapa RVP-nya. Agar nanti ketika minyak ini kita kirimkan dari satu tempat ke tempat lain, ketika temperatur naik, maka tidak banyak minyak yang menguap atau losses, kuantitinya turun. Yang berikutnya adalah kalor jenis dan kalor laten. Nah, ini juga penting karena nanti digunakan untuk mengukur jumlah panas yang diperlukan ya. Kalor jenis sendiri merupakan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur satu skala derajat suhu setiap satuan massa. Rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Sedangkan kalor laten sendiri panas yang hanya dipakai untuk merubah fase suatu zat tanpa diikuti oleh perubahan temperatur. Contoh dari fase uap ke punya tekanan ya, fase uap ke steam. Nah, itu maka rumusnya Q sama dengan M kali L. L adalah kalor laten. Nah, berikutnya adalah viscosity. Viscosity kita sering dengar namanya kekentalan ya. Kekentalan merupakan friksi internal antar molekul-molekul suatu fluida. Kekuatan tarik menarik. Satuannya berupa apa? Centropoise ya, centipoise. Disebut juga dengan kekentalan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah digunakan untuk menentukan pemilihan pipa yang tepat, karena semakin tinggi viscosity maka kita butuh pompa yang headnya makin tinggi juga. Nah, horsepowernya makin besar juga. Sedangkan ada namanya flammable atau explosive limit. Flammable merupakan persentase fuel di dalam campuran fuel dan udara. Ini adalah di mana batas mudah terbakar bila ada sumber api. Nah, ada LEL namanya batas minimal, sedangkan WL adalah batas maksimal. Alat yang digunakan untuk mengukur ini kita sebut biasanya namanya explosimeter. Ini digunakan di dalam lapangan ya, untuk mengetahui berapa kadar flammable-nya. Kemudian ada namanya ignition temperatur, merupakan suhu terendah di mana campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar dengan sendirinya. Nah, misalnya nih kita lihat tabel ini, jika temperatur gas metan sampai sekian 6 derajat Celcius, maka metan akan terbakar dengan sendirinya tanpa harus adanya sumber api. Nah, kemudian ada namanya flash point. Flash point itu
suhu terendah cairan untuk menghasilkan uap yang flammable. Suhu terendah menghasilkan uap yang flammable. Ya, gunanya untuk apa? Untuk menjaga agar hidrokarbon tidak masuk kondisi yang flammable seperti di tangki ya. Dijaga biar tidak sampai flammable. Kalau flammable takutnya adalah terbakar sendiri tanpa perlu ada pemantik atau api. Kedua adalah nilai kalor. Nilai kalor sendiri merupakan nilai energi yang dihasilkan oleh hidrokarbon. Nah, contoh misalnya kita ingin menjadi pembangkit listrik ya di genset. Maka tidak heran ketika gas alam menjadi bahan bakar untuk genset. Tidak heran juga kalau misalnya solar menjadi pembangkit listrik ya, atau sekarang gas yang menjadi pembangkit tenaga gas ya. Nah, gunanya apa? Digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan energi listrik pada unit power plant. Nah, ini sekian dari saya, semoga memberi manfaat untuk bahan pembelajaran. Terima kasih. Saya Novi Hiryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.